Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok suhu dan kalor. Kenalkan, nama saya Ayu Tias Fitriani. Nama saya Desi Anakia Sabutri. Nama saya Siva Salifah Maulida. Nama saya Niki Duta Prima. Nama saya Nabila Tika Yolanda. Pengertian suhu. Suhu adalah ukuran yang menyatakan energi panas tersimpan dalam suatu benda. Benda bersuhu tinggi berarti memiliki energi panas yang tinggi. Berikut adalah pengertian dari termometer. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur sebuah benda. Dari sifat termometrik tersebut, termometer dibuat. Jenis-jenis termometer: A. Termometer raksa dan termometer alkohol. Jangkauan suhu minus 39 derajat sampai dengan 500 derajat Celcius. Sangat sederhana, harganya murah, mudah dibaca, portable atau mudah dibawa. B. Termometer bimetal. Terbuat dari bimetal. Sistem kerja menggunakan pemualan. C. Termometer hambatan. Jangkauan ukur minus 200 sampai dengan 1200 derajat Celcius. Sistem kerja dengan prinsip hambatan sebuah materi yang dipanaskan. E. Termometer gas. Mengukur suhu minus 270 sampai dengan 1500 derajat Celcius. Memanfaatkan perubahan volume atau tekanan dari gas. Sangat teliti, sangat peka, tapi berkurang cukup besar. Lambat reaksinya dan tidak bisa langsung dibaca. F. Pirometer. Dapat mengukur suhu di atas 1000 derajat Celcius tanpa kontak langsung dengan benda yang diukur. Cocok digunakan untuk mengukur suhu benda yang sangat tinggi. Pembuatan skala termometer memerlukan dua titik referensi, yaitu titik beku dan titik didih atau sering disebut titik tetap atas atau TA dan titik tetap bawah atau TB. A. Skala Celcius. Skala Celcius didasarkan pada titik beku 0 derajat Celcius dan titik didih 1000 derajat Celcius. 1 derajat Celcius menunjukkan 1/100 kali perubahan suhu antara titik beku dan titik didih. B. Skala Kelvin. Titik tetap di bawah termometer skala Kelvin adalah 273 derajat Kelvin, sedangkan titik tetap atasnya yaitu 373 derajat Kelvin. Biasanya skala Kelvin disebut skala mutlak atau absolut atau skala termodinamik. Satuan ini digunakan sebagai satuan SI. C. Skala Fahrenheit. Skala Fahrenheit didasarkan pada titik beku 32 derajat Fahrenheit dan titik didih 212 derajat Fahrenheit. 1 derajat Fahrenheit menunjukkan 1/180 kali perubahan suhu antara titik beku dan titik didih. D. Skala Reaumur. Titik lebur es skala Reaumur diberi angka 0 sebagai titik tetap bawah, sedangkan titik didih air diberi angka 80 sebagai titik tetap atas. Raksa. Kelebihan raksa yaitu dapat dengan cepat mengambil kalor pada benda. Jangkauan pengukuran besar yaitu kurang dari 39 sampai 357 derajat Celcius. Tidak membasahi dinding tabung. Pemuaiannya teratur terhadap kenaikan suhu. Raksa mengkilap sehingga mudah dilihat. Kekurangan raksa yaitu harganya mahal. Raksa termasuk zat beracun sehingga berbahaya apabila tabung pecah. Tidak dapat mengukur suhu rendah di bawah kurang dari 39 derajat Celcius. Alkohol. Kelebihan alkohol adalah cepat mengambil kalor walaupun tidak secepat raksa.
jangkauan ukuran besar dan memiliki titik beku kurang dari 144 derajat Celcius. Pemuaian bersifat teratur, harga lebih murah. Kekurangan alkohol yaitu titik didihnya rendah yaitu 70 derajat Celcius. Membasahi dinding tabung dan tidak berwarna sehingga harus diberi warna agar bisa dibaca. Pemuaian. Ketika suatu benda dipanaskan, gerakan molekulnya semakin cepat yang menyebabkan pergeseran semakin besar. Jarak antar molekul menjadi bertambah sehingga terjadilah peristiwa yang disebut dengan pemuaian. Yang pertama, pemuaian zat padat. A. Muai panjang. Muai panjang adalah pertambahan panjang benda sebesar satu-satunya panjang dengan kenaikan suhu satuan suhu. Meski mengalami kenaikan suhu yang sama, besar pemuai setiap benda berbeda. Pemuaian zat padat. Muai luas. Benda padat yang mengalami muai luas biasanya berupa pelat atau lembaran. Saat dipanaskan, panjang dan lebar benda akan memuai. Contoh dari kasus ini yaitu pecahnya kaca dalam bingkai jendela karena tidak diberi ruang muai. Muai volume. Benda padat yang mengalami muai volume mengalami pemuaian pada arah panjang, lebar, dan tinggi. Koefisien mulai yang digunakan adalah koefisien mulai volume. Pemuaian zat cair. Zat cair mengalami pemuaian volume. Pada umumnya, volume zat cair bertambah jika mengalami kenaikan suhu dan akan menyusut jika mengalami penurunan suhu. Air memiliki sifat anomali air yang mana akan mengalami penyusutan hingga 4. Pemuaian zat gas. Gas juga mengalami pemuaian ketika terjadi kenaikan suhu dan mengalami penyusutan ketika terjadi penurunan suhu. Pengertian kalor. Kalor adalah energi panas zat yang dapat berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Nilai 1 kalor sama dengan 4184 Joule, sehingga 1 Joule sama dengan 0,24 kalori. Asas Black. Asas Black menjelaskan hukum kekekalan energi kalor. Jika dua benda berbeda suhu saling melakukan kontak, maka akan terjadi aliran kalor dari benda bersuhu tinggi ke suhu lebih rendah sehingga mencapai keseimbangan thermal. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan oleh 1 kilo zat agar suhunya naik atau turun sebesar 1. Kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah kemampuan suatu benda untuk menerima atau melepas kalor sehingga dapat menaikkan atau menurunkan suhu benda sebesar 1. Perpindahan kalor. Perpindahan kalor terjadi dari sistem bersuhu tinggi ke sistem bersuhu rendah. 1. Konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor tanpa diikuti zat perantara. Contohnya yaitu besi yang dipanaskan. 2. Konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel penghantarnya. Contohnya yaitu air yang dimasak. 3. Radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa membutuhkan perantara karena dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Contohnya yaitu cahaya matahari sampai ke bumi.
Contoh penerapan suhu dan kalor pada kehidupan sehari-hari. 1. Konveksi, yaitu ketika kita sedang memasak air yang berada di bagian bawah mendapatkan panas terlebih dahulu, kemudian pindah ke bagian atas tempat suhu dingin. Dengan demikian suhu dingin pindah ke bawah. 2. Radiasi, yaitu ketika matahari bersinar terik pada siang hari, maka kita akan merasakan gerah atau kepanasan. Atau ketika kita sedang duduk dan mengelilingi api unggun, kita merasakan hangat walaupun kita tidak bersentuhan dengan apinya secara langsung. 3. Konduksi, yaitu ketika kita membuat kopi atau minuman panas, lalu kita mencelupkan sendok untuk mengaduk gelas. Contoh penerapan suhu dan kalor pada jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Jika suhu CPU terlalu tinggi, sebuah mekanis akan memicu kinerja yang dikurangi untuk menghindari kerusakan pada prosesor. Menurut Mark Greenblatt, Sistem Terminal dan Mechanical Article di Intel, CPU Intel menghasilkan fitur manajemen terminal yang sangat kokoh dengan cepat menyesuaikan frekuensi operasi untuk mengurangi daya ketika solusi pendinginan sistem tidak mencukupi.